Renungan buat anak muda sebelum menikah. Puji Tuhan, kita percaya melalui setiap kebenaran firman Allah yang kita dengar, yang kita baca, atau yang pernah kita renungkan, itu membuat iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, firman Allah buat kita sore hari ini, di mana firman Allah ini boleh mengajarkan kita anak-anak muda, terlebihnya anak-anak muda yang sedang mencari pasangan hidup, yang sedang bergumul untuk berumah tangga. Tetapi sebelum kita menikah, sebelum kita berumah tangga, dengarlah renungan ini. Jangan menikah hanya karena tekanan keluarga dan orang-orang sekitar kita. Ada begitu banyak perkataan-perkataan mereka, kenapa kamu tidak menikah dan lain sebagainya, sehingga kita buru-buru menikah. Tetapi saya mau katakan, jangan menikah hanya karena tekanan keluarga dan orang-orang sekitar kita. Jangan menikah hanya karena seks saja. Jangan menikah hanya karena fisiknya bagus. Jangan menikah hanya karena dikejar oleh usia. Jangan menikah hanya karena kesepian hidup ini. Makanya lebih baik kita sayang menikah. Jangan menikah hanya karena harta, gelar, dan jabatan yang tinggi. Dengan motivasi-motivasi ini, maka pernikahan kita nanti akan pernikahan yang terus banyak konflik di dalam keluarga. Kenapa? Karena motivasi kita belum siap sebenarnya kita menikah. Tetapi karena kita kesepian, karena kita dikejar oleh usia, karena kita menikah karena jabatan dan gelar, atau karena masalah keluarga, maka otomatis keluarga kita tidak akan bahagia. Saudara, bahwa menikahlah ketika kamu benar-benar siap secara mental. Menikahlah dengan niat baik dan tujuan untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Menikahlah dengan kesadaran dalam perang untuk berumah tangga nanti. Kesadaran akan berbagai ujian yang hadir, susah senang, harus dihadapi berdua. Harus dihadapi bersama-sama. Jangan ketika ada persoalan di dalam rumah tangga, jangan ketika ada masalah di dalam keluarga, kita masang bodoh dan membiarkan seseorang yang akan menghadapi, kita sendiri senang-senang. Tidak. Tetapi kesadaran akan berbagai ujian yang hadir dalam rumah tangga, seharusnya kita harus hadapi bersama-sama. Haleluya. Kesadaran untuk setia sampai maut yang memisahkan kita. Kekristenan mengajarkan kita menikah itu hanya sekali. Beda dengan agama-agama lain, bisa saja 1, 2 orang dan 3 selanjutnya. Tetapi Alkitab berkata hanya maut yang memisahkan kita. Haleluya. Menikahlah dengan orang yang tepat. Alkitab berkata di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat ke-14, dia berkata seperti ini. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Tidak mungkin. Tidak mungkin terang dengan bersatu dengan gelap. Tidak mungkin. Tapi Alkitab berkata, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Seperti apakah Alkitab katakan? Ini artinya bahwa jangan sampai kita menikah dengan orang-orang yang di luar keyakinan kita, yang di luar, yang tidak percaya dengan Yesus, yang tidak percaya dengan Tuhan. Jangan sampai kita menikah dengan mereka. Alkitab katakan tadi bahwa tidak mungkin terang itu bersatu dengan gelap.
Oleh karena itu bahwa mari kita memang benar-benar mencari pasangan dengan baik, mencari bergumul, bertanya kepada Allah, dan kita mencari pasangan yang membangun iman kita, pasangan yang punya satu keyakinan dengan kita. Menikah itu bukan mencari pasangan yang cocok. Tidak ada yang cocok di dunia ini, saudara. Justru perbedaan-perbedaan yang Tuhan berikan itu ketika bersatu begitu indah. Menikah itu artinya belajar mencocokkan diri dengan pasangan yang kita nikahi, yaitu yang seiman dengan kita. Mencocokkan diri, belajar seumur hidup mencocokkan diri dengan pasangan kita. Jadi seumur hidup pernikahan kita adalah belajar mencocokkan diri terhadap pasangan yang kita nikahi. Dahsyat sekali. Jangan sampai engkau katakan sesudah menikah, aku salah menikah. Tidak. Ada banyak orang berkata seperti itu, dan pada akhirnya berujung pada perceraian, perselingkuhan, mencari pasangan yang baru. Jangan pernah ada keluar dari perkataan kita sesudah menikah, saya salah menikah. Tidak mungkin kalau sama-sama di dalam Tuhan. Tidak ada yang salah menikah. Yang salahnya Anda tidak punya pengetahuan tentang pernikahan itu sendiri. Kenapa banyak orang berkata bahwa saya salah menikah, saudara, saya salah menikah, ini bukan pasangan saya yang sesungguhnya. Salah. Yang salah itu karena Anda tidak punya pengetahuan tentang pernikahan tersebut. Haleluya. Tentang apa itu pernikahan? Sebuah pernikahan hanya bisa langgeng kalau Anda punya niat baik atau motivasi yang benar tentang pernikahanmu itu. Membangun pernikahan itu tidak gampang. Membangun pernikahan itu tidak segampang yang kita pikirkan. Tetapi ketika kita membangun pernikahan di atas kebenaran firman Tuhan, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah persoalan apapun, tetap kokoh pernikahanmu. Karena apa? Karena engkau membangun pernikahanmu di atas kebenaran firman Allah. Engkau tahu, di dalam Matius pasal ke-7, dia berkata bahwa ada orang yang membangun rumah di atas pasir, ada orang yang membangun rumah di atas batu karang. Nah, engkau tahu perbedaan. Orang yang membangun pernikahannya di atas pasir, ketika ada masalah, ketika ada persoalan, maka rumah tangganya tidak akan bertahan. Kenapa? Karena dia tidak membangun rumah tangganya di atas kebenaran firman Allah. Tetapi ketika dia membangun rumah tangganya, atau ketika dia membangun rumahnya di atas batu, ini perumpamaan. Jadi orang-orang yang membangun rumah tangganya di atas kebenaran firman Allah, badai apapun tetap kokoh, badai apapun tidak akan mundur di dalam pelayanan. Kenapa? Karena ada Allah di dalam kehidupan mereka. Keinginan yang baik bahwa pernikahan saya harus berhasil sampai maut memisahkan kita berdua. Ini Alkitabiah. Oleh karena itu, baik engkau anak-anak muda yang sedang mencari pasangan hidup, tidak segampang yang kita pikirkan. Tapi marilah kita serahkanlah kepada Tuhan. Marilah semua pergumulan kita taruh kepada Tuhan. Kita percaya pasangan hidup kita Tuhan sudah sediakan ketika kita bertanya kepada Tuhan dan kita mencari pasangan hidup itu yang benar-benar seiman dengan kita, yang punya visi dan misi
yang punya rencana ke depan untuk membangun iman kita sama-sama di dalam Tuhan. Nah, ciri-ciri pasangan yang tepat. Yang pertama, menjadikan Tuhan sebagai prioritas di dalam hubungan mereka. Yang kedua, mengasihi keluarganya dan juga mengasihi keluargamu tanpa membeda-bedakan. Banyak pasangan yang sudah menikah tetapi seringkali membeda-bedakan antara keluarganya dengan keluarga yang lain. Ini salah, sehingga keluargamu tidak akan bertahan. Keluargamu akan menghadapi konflik, keluargamu akan menghadapi badai. Kenapa? Karena engkau membeda-bedakan antara keluargamu dan keluarga pasanganmu. Yang ketiga, mengampuni kesalahanmu di masa lalu dan percaya potensimu di masa depan. Pasangan itu harus saling mengampuni. Bagaimana mungkin kita bisa diampuni Tuhan kalau kita sendiri tidak bisa mengampuni pasangan kita? Engkau berdoa, engkau minta pertolongan, engkau minta supaya Allah mengampuni hidupmu, tapi engkau sendiri tidak bisa mengampuni sesamamu. Itu bahaya. Alkitab berkata bahwa tidak mungkin kita bisa diampuni oleh Tuhan kalau kita sendiri juga tidak bisa melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita, terlebihnya juga buat pasangan hidup kita. Haleluya. Selanjutnya, bukan menghancurkan hidupmu, melainkan membangun hidupmu. Di dalam pasangan ini bukan berarti tidak ada masalah, tetapi di tengah-tengah masalah seharusnya membangun hidupmu untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Selanjutnya, bisa menjadi teman curhat dan teman bercanda. Pasangan hidup itu bukan hanya kita jadikan sebagai istri saja, tetapi sebagai teman curhat, teman bercanda di mana kita berada. Dan terakhir, tidak dikuasai oleh hawa nafsu, tetapi dikuasai oleh kasih Kristus. Melihat kamu sebagai rekan dalam memuliakan Tuhan. Ada kasih Kristus di dalam pasanganmu, ada kasih Kristus di dalam rumah tanggamu, dan engkau yakin ketika kasih Kristus mengalir di dalam rumah tanggamu, yakinlah rumah tanggamu mungkin engkau tidak punya harta, kekayaan, dan apa kemewahan, tetapi ketika kasih Kristus ada di dalam rumah tanggamu, maka saya katakan rumah tanggamu adalah rumah tangga yang bahagia. Melalui renungan ini, biarlah kita mencari pasangan yang seiman, mencari pasangan yang benar-benar dari Tuhan. Jangan kita katakan saya salah pasangan hidup, tapi melalui renungan ini, mari kita bergumul, kita percaya ke depan rumah tangga kita, rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, biarlah ini boleh menjadi kekuatan kita semua, terlebihnya bagi anak-anak muda yang sedang mencari pasangan hidup, yang sedang bergumul untuk berumah tangga ke depan. Mari anak-anak muda, bergumullah dan tanyakanlah Tuhan. Carilah pasangan hidup yang seiman dengan engkau, yang membawa engkau senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Haleluya.